Andreas Sibanang, Jayapura. Selamat malam Pak Pendeta. Saya mau bertanya, apa maksud Yesus Kristus, duduk di sebelah kanan Allah? Sebagaimana tertulis dalam Markus 16 ayat 19, bukankah Yesus itu Allah? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya bacakan Markus 16 ayatnya yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Terima kasih. Apa yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Salah satu ayat yang menyebutkan tentang hal itu bahwa ia duduk bersama-sama dengan Allah di takhtanya adalah dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 21. Walaupun tidak disebutkan di sebelah kanan, tapi disebutkan duduk bersama-sama. Coba kita baca Wahyu 3 ayat 21, saya baca. Kebetulan saya sudah ketemu. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Jadi waktu disebutkan duduk di sebelah kanan Allah, artinya Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapanya. Duduk bersama-sama dengan Bapanya. Bapa adalah Allah, Yesus, firman itu adalah Allah, itulah Allah yang Esa, Roh Kudus adalah Allah, dan kita menyembah Allah yang Esa. Sudah beberapa kali ada pertanyaan tentang hal ini, dan kita tidak akan bahas lagi mengenai kealahan yang Esa itu, Allah yang Esa itu. Tapi karena pertanyaannya adalah apa yang dimaksudkan dengan Allah? Yang dimaksudkan di sini adalah bukan Yesus duduk di samping Yesus karena Yesus adalah Allah, tapi Yesus duduk di samping Bapanya. Ya, itulah yang terjadi. Dan pernah kalau tidak salah kita juga membahas berdasarkan Yohanes pasal 1, karena kenapa kita datang ke Yohanes pasal 1? Karena di dalam Wahyu 3 ayat 21 tadi kan kita baca Yesus duduk di sebelah atau duduk di atas takhta bersama-sama dengan Bapanya. Jadi bagaimana hubungan antara Yesus dan Bapanya? Ini banyak dibahas dalam kitab Yohanes. Loh, kenapa kita ke kitab Yohanes? Oleh karena kitab Wahyu ini kelanjutan dari kitab Yohanes, ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Yohanes yang kekasih. Ya, salah satu bukti bahwa kitab Wahyu ini adalah merupakan kelanjutan dari kitab Yohanes adalah dalam kitab Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis mengatakan, ini bukan Yohanes yang menulis kitab Yohanes dan kitab Wahyu, tapi Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Ayat 35 juga dikatakan, lihatlah anak domba Allah. Nah, di dalam Wahyu, anak domba ini disebutkan berulang-ulang. Dalam Wahyu pasal yang kelima, ada anak domba yang seperti baru saja disembelih. Lalu Wahyu pasal yang ke-14, anak domba yang berdiri di atas Gunung Sion bersama-sama dengan orang-orang yang menang. Lalu kemudian di dalam Wahyu pasal yang ke-6, kedatangan dari anak domba pada hari murka anak domba itu. Lalu kemudian ada tahta anak domba. Jadi perjalanan cerita anak domba, yaitu yang adalah Yesus Kristus, itu dimulai
bukan hanya dari awal kitab Wahyu, tapi karena kitab Wahyu ini adalah kelanjutan dari kitab Yohanes, maka kita boleh melihat kaitan antara Yesus dan Bapanya yang banyak digambarkan dalam kitab Yohanes, sehingga pada waktu kita baca contohnya Wahyu 3 ayat 21 yang mengatakan Yesus duduk bersama-sama dengan Bapanya di atas tahtanya, di atas takhta Bapanya, itu sudah dimulai hubungan ini digambarkan dalam kitab Yohanes. Yohanes 1 contohnya. Ya, dalam Injil Yohanes dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi firman itu adalah Allah, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Lalu kemudian setelah itu istilah firman ini digambarkan dengan lebih jelas lagi dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman yang adalah Allah telah menjadi manusia. Firman yang adalah Allah, firman yang sejak mulanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Nah, dalam ayat 14 Wahyu 1 digambarkan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Sekarang firman itu digambarkan sebagai anak tunggal, lalu kemudian Allah dalam Yohanes 1 ayat 1, dengan siapa firman itu bersama-sama, di mana firman itu juga adalah Allah. Allah itu digambarkan sebagai Bapa. Dengan bahasa sederhana artinya, sejak mulanya firman itu ada bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu yang adalah Allah, dan Bapa itu yang adalah Allah, yang adalah Esa. Firman itu menjadi manusia, dan itu adalah disebut sebagai anak tunggal Bapa. Jadi kalau Alkitab mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, itu artinya Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Terima kasih.